Pernah nggak sih kepikiran pengen jadi seorang konten kreator sukses, tapi pas mau mulai, bingung banget harus ngapain dulu? Tenang, kamu ada di tempat yang pas. Di sini kita bakal bedah tuntas peta jalannya, langkah demi langkah, buat ngebangun audiens dan dapat penghasilan dari nol, khusus buat tahun 2026. Oke, kita langsung to the point ya. Lihat angka gede ini, 75%. Itu jumlah penonton yang bakal langsung skip video kamu kalau 3 detik pertamanya nggak ngena di hati. Cuma 3 detik. Wah, itu dia tantangan terbesar kita semua di dunia konten sekarang. Berat banget kan kelihatannya? Tapi, gimana kalau sebenarnya ada peta buat ngelewatin tantangan ini? Semacam panduan super jelas gitu buat setiap langkah perjalanan kamu jadi seorang kreator? Dan ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya, terus kita gali cara nemuin sweet spot kamu, ngeracik konten yang ciamik, naklukin platform yang pas, sampai ngebahas gimana caranya dapat cuan. Dan di akhir, ada rencana aksi 3 minggu yang bisa langsung kamu coba. Oke, siap. Yuk kita mulai petualangannya. Pemberhentian pertama, menemukan sweet spot kamu. Ini benar-benar krusial loh. Anggap aja ini lagi bangun rumah. Ini fondasinya. Kalau fondasinya kuat, mau bangun apa aja di atasnya, pasti kokoh. Terus sweet spot itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh titik temu semacam persimpangan ajaib antara hal-hal yang kamu suka pelajarin sama hobi pribadi kamu. Nah, perpaduan inilah yang bakal bikin konten kamu jadi otentik dan unik banget, nggak ada yang nyamain. Nah, ada dua nih cara buat nemuin sweet spot ini. Pertama, coba deh gabungin minat kamu. Misalnya ya, kamu suka banget belajar soal lingkungan, tapi hobi kamu itu arsitektur. Gabungin aja. Jadinya konten unik soal green building. Keren kan? Terus yang kedua, jadilah seorang problem solver. Fokus kasih solusi buat masalah audiens sehari-hari. Kalau kamu bisa bantu mereka, wah, mereka bakal jadi audiens yang super loyal. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, ngeracik konten. Anggap aja ini toolkit atau kotak peralatan kamu, isinya semua senjata rahasia buat bikin video yang bikin orang nggak bisa skip. Kuncinya itu keseimbangan. Coba deh, bangun konten kamu di atas 4 pilar utama ini. Paling gede 40%, itu buat edukasi, kasih ilmu yang berguna. Terus 30% buat inspirasi, bisa cerita behind the scenes misalnya. 20%-nya buat hiburan, ya sisi personal kamu lah atau yang lucu-lucu. Dan terakhir, 10% ini penting banget buat interaksi langsung, kayak Q&A gitu buat bangun komunitas. Nah, ingat kan angka 75% yang di depan tadi? Ini dia cara ngalahinnya. Rahasia biar konten kamu bisa viral itu ada di hook. Pancingan di 3 detik pertama. Harus kuat banget. Bisa pakai visual yang bikin kaget atau langsung lempar pertanyaan yang bikin orang penasaran dari awal. Dan tolong, jangan pernah lupain soal teknis. Kualitas visual itu sama dengan kredibilitas kamu. Ini harga mati. Pastiin deh, cahayanya terang dan bersih, audionya jernih, nggak ada suara kresek-kresek, sama pakai caption yang enak dibaca. Kelihatannya sepele, tapi justru ini yang bikin audiens percaya sama kamu. Oke, konten udah cakep. Terus mau diupload di mana? Nah, kita masuk ke bagian menguasai platform. Ingat ya, kuncinya itu bukan tentang ada di semua platform, tapi tentang jadi strategis dalam memilih. Strateginya ada 2 sisi. Jadi gini, pakai video pendek, kayak Reels atau TikTok, itu buat dapetin audiens baru, biar viral. Nah, dari situ arahin mereka ke video panjang di YouTube. Disitulah kamu ngasih edukasi mendalam dan bangun loyalitas. Gampangnya, video pendek itu kayak undangan pestanya, nah video panjang itu acara utamanya. Dan ini bukan asal ngomong loh, datanya beneran ada. Coba lihat grafiknya. Video shorts yang viral itu bisa narik 90% audiens baru. Gila kan? Terus, konten edukasi bisa bikin engagement naik sampai 65%. Sementara konten personal, nah ini, ngebangun 45% audiens yang loyal. Jadi, kombinasi ketiganya itu resep jitu buat tumbuh. Baiklah, audiens sudah mulai kebangun, engagement juga udah ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu, monetisasi. Alias, gimana caranya ngubah hobi jadi duit? Ini saatnya mengubah passion jadi profesi. Jalan buat dapat cuan itu ada banyak. Ada AdSense, ini buat pendapatan pasif, tapi ya syaratnya watch time sama subscribernya harus tinggi. Ada juga endorsement, ini butuh kamu punya niche yang jelas dan audiens yang percaya banget sama kamu. Pilihan lain, jual produk digital atau pakai link afiliasi, intinya pilih aja jalan yang paling pas sama kondisi dan tujuan kamu sekarang. Udah cukup teorinya, sekarang waktunya praktek.
Ini dia, rencana aksi 3 minggu buat kamu. Benar-benar panduan praktis dari ide sampai launchingnya. Dan bagian terbaiknya, kamu bisa mulai, sekarang juga. Rencananya simple kok, biar kamu nggak pusing. Minggu pertama, fokus riset. Cari 5 kompetitor. Pelajarin cara mereka bikin hook. Minggu kedua, produksi. Bikin aja dulu minimal 3 video pendek. Fokus ke audio yang jernih sama hook 3 detiknya. Terus, minggu ketiga, evaluasi. Lihat datanya, mana yang rame, mana yang kurang, terus perbaiki buat selanjutnya. Gampang kan? Dan sebelum kita tutup, ada satu hal penting banget yang perlu kamu ingat. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Apalagi pas baru mulai. Jadi jangan nunggu sempurna. Jalan aja terus. Lakuin aja dulu. Petanya udah ada di tangan kamu. Rencana aksinya juga udah jelas. Pertanyaan terakhir tinggal satu. Dan ini buat kamu. Kamu siap nggak buat ngubah ide di kepala kamu itu jadi kenyataan?